Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ramuan pemurnian iblis. Bao Hua dan Yuan Yan berseru bersamaan saat melihat obat roh baru ini, dan yang terakhir segera melompat ke depan, langsung menghilang. Detik berikutnya, semburan cahaya hitam melintas di depan Han Li, dan leluhur suci Yuan Yan muncul kembali di tengah embusan angin kencang sebelum menjangkau obat roh seperti kilat. Wajahnya saat ini sedikit bengkok, dan dia menatap ramuan roh perak dengan mata merah, seolah-olah dia benar-benar terpaku padanya. Ekspresi Han Li menjadi gelap setelah melihat ini, dan dia segera mengayunkan lengan bajunya ke udara, di mana bongkahan es glasial 5 warna menghilang. Setelah itu, dia melepaskan raungan marah saat dia meluncurkan tinju bersisik emas ke udara. Ledakan gemilang yang mirip dengan ledakan guntur terdengar, dan cahaya keemasan dan hitam terjalin saat gelombang kejut yang kuat meletus ke segala arah. Seluruh langit bergetar hebat, dan celah putih tipis yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang terdekat sebelum dengan cepat memudar lagi. Di epicentrum ledakan, dua sosok humanoid terbang kembali ke arah yang berlawanan, dan hanya setelah menembak mundur beberapa ratus kaki barulah mereka berdua berhasil memantapkan diri. Tampaknya Han Li dan leluhur suci Yuan Yan telah berimbang selama bentrokan itu. Han Li berbalik ke arah pemuda berjubah hitam dengan ekspresi dingin, dan berteriak, "Apakah kamu berencana untuk meminum obat rohku dengan paksa? Jika demikian, aku akan dengan senang hati menerimamu." Begitu suaranya menghilang, kepala iblis emas muncul di salah satu bahunya di tengah kilatan cahaya keemasan, dan lengan iblis bersisik emas juga muncul di kedua sisi tubuhnya. Setelah mencapai 2 kepala dan 4 lengan, Han Li mengepalkan 4 tinjunya sekaligus, dan aura menakutkan yang beberapa kali lebih kuat dari yang dia miliki sebelumnya meletus dari tubuhnya. Transformasi Nirvana kedua. Jadi kamu benar-benar telah mengembangkan fisik suci Nirvana ke tingkat yang lebih tinggi. Bao Hua bergumam saat sedikit terkejut melintas di matanya. Adapun leluhur suci Yuan Yan, ekspresi waspada muncul di wajahnya saat melihat bentuk baru yang diadopsi Han Li. Namun, ramuan pemurnian iblis jelas sangat penting baginya, dan dia mengambil napas dalam-dalam sebelum mengumumkan, "Ramuan pemurnian iblis itu tidak berguna bagimu. Jika kamu bersedia menyerahkannya kepadaku, aku akan segera pergi tempat ini, dan aku tidak akan mengganggu masalah ini lagi." Ramuan pemurnian setan. Itu pertama kalinya aku mendengar nama ini. Bisakah kamu memperkenalkannya kepadaku? Han Li bertanya dengan suara dingin. Sama seperti Heaven Voice Lightning Core, Devil Refining Herb adalah obat roh yang seharusnya hanya ada di alam atas. Mengenai efeknya, seperti yang dikatakan rekan Taois Yuan Yan, itu hanya berguna untuk makhluk jahat seperti kita. Namun, karena untuk alasan tertentu, ramuan ini jauh lebih penting bagi rekan Daois Yuan Yan daripada bagi saya. Ini adalah faktor penting di balik apakah rekan Daois Yuan Yan akan dapat mengambil langkah terakhir di masa depan. Dia telah berusaha memelihara iblis Refining Herb selama bertahun-tahun menggunakan beberapa jenis obat roh serupa, tapi dia masih belum cukup. Bao Hua. Ekspresi marah muncul di wajah pemuda berjubah hitam itu saat dia memotong Bao Hua sebelum dia bisa menjelaskan lebih jauh. Bao Hua hanya meliriknya dengan senyum tipis sebelum terdiam. Jadi begitu, ekspresi kontemplatif muncul di wajah Han Li. Melihat Bao Hua telah mengungkapkan segalanya kepadamu, aku akan mengakuinya, ramuan pemurnian iblis ini adalah sesuatu yang aku bertekad untuk mendapatkannya. Jika kamu tidak mau memberikannya kepadaku, aku akan menahanmu di sini selama sisa keabadian bahkan jika saya harus mengorbankan jiwa utama saya untuk melakukannya, kata pemuda berjubah hitam itu dengan ekspresi galak. Melihat itu tidak ada gunanya bagiku, aku pasti bersedia menyerahkannya, tapi tidakkah menurutmu itu terlalu naif untuk mengharapkan aku menyerahkannya secara gratis?
Han Li bertanya. Pemuda berjubah hitam itu sangat gembira mendengar ini. Aku bersedia memberimu apa saja sebagai ganti ramuan itu. Aku mungkin seorang patriark yang jahat, tapi aku memiliki banyak harta yang pasti sangat dicari oleh kultivator manusia sepertimu. Setelah menyaksikan transformasi nirvana kedua Han Li, dia tidak yakin dengan kemampuannya untuk menangkap Han Li dengan paksa, jadi dia beralih ke pendekatan yang lebih lembut. Hehe, kita akan membicarakan ini nanti, aku masih belum menyelesaikan pertukaranku dengan senior Bao Hua. Han Li terkekeh dengan sikap ambigu. Leluhur suci Yuan Yan ragu sejenak sebelum mengangguk sebagai jawaban. Baiklah, aku akan menunggumu untuk mengurus masalah ini terlebih dahulu. Senior Bao Hua, saya khawatir saya tidak memiliki lebih banyak obat roh untuk ditunjukkan kepada Anda. Jika saya tidak memiliki obat roh yang Anda cari, maka tidak ada yang bisa saya lakukan, kata Han Li sambil berbalik menuju Bao Hua. Keluarkan apa yang kamu miliki, kami akan mengambil langkah demi langkah, jawab Bao Hua dengan tenang. Han Li tidak membuang waktu lagi dengan kata-kata dan mengayunkan lengan baju ke udara untuk melepaskan botol batu giok biru di tengah kilatan cahaya biru. Dia melemparkan botol itu ke depan, lalu dengan cepat menjentikkan jarinya ke arahnya berturut-turut, mengirimkan serangkaian segel mantra menghilang ke dalam botol. Botol batu giok bergetar, dan semburan ki spiritual atribut air yang kaya meletus dari pembukaannya, diikuti oleh mata air roh putih muncul. Mata air itu cukup kecil, tetapi di tengahnya terdapat biji teratai perak seukuran kepalan tangan, dan akar teratai perak yang setebal lengan bayi. Biji polong melekat pada akar teratai dengan batang perak tipis berkilauan yang memiliki permukaan yang sangat halus. Setelah melepaskan isi botol, Han Li mengarahkan pandangannya ke arah Bao Hua untuk menemukan bahwa ekspresi tenangnya telah sepenuhnya digantikan oleh salah satu kegembiraan. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, reaksinya menceritakan keseluruhannya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah leluhur suci Yuan Yan untuk menemukan bahwa yang terakhir menilai polong biji perak dan akar teratai dengan ekspresi bingung, jelas tidak terbiasa dengan apa itu. Karena itu, Han Li kembali ke Bao Hua, dan berkata, sepertinya ini yang kamu cari. Bisakah kamu mencerahkanku dengan memberitahuku namanya? Bao Hua akhirnya mengalihkan pandangannya dari polong biji teratai perak sebelum beralih ke Han Li. Apa gunanya mengajukan pertanyaan jika kamu bahkan tidak tahu namanya? Seperti yang aku duga, kamu benar-benar memiliki obat roh yang aku inginkan. Karena itu, sepertinya kamu tidak akan menyerahkannya begitu saja. Obat-obatan roh ini kemungkinan besar semuanya dari alam abadi sejati, dan meskipun saya tidak tahu apa itu, saya yakin Anda tidak akan dapat menemukannya di alam roh dan alam iblis penatua. Jika Anda berada di tempat saya, apakah Anda bersedia menyerahkannya dengan mudah? Selain itu, saya hanya mengatakan bahwa saya akan menunjukkan kepada Anda obat-obatan roh yang saya miliki, saya tidak pernah berjanji untuk memberikannya kepada Anda, jawab Han Li dengan tenang. Bao Hua tidak terkejut sedikit pun mendengar ini, dan dia berkata dengan senyum percaya diri, baiklah, kondisi apa yang kamu miliki? Aku memiliki beberapa harta dan seni kultivasi yang aku peroleh dari beberapa kakek tua dari alam roh. Saya juga memiliki beberapa darah roh sejati dan pil yang sangat berguna bagi kultivator integrasi tubuh. Sayangnya, seni kultivasi yang kami gunakan berbeda, jadi pengalaman dan wawasan yang saya peroleh dari terobosan saya ke tahap Grand Ascension tidak akan berguna bagimu, tapi aku pasti bersedia memberikannya padamu. Ada darah roh sejati yang kamu miliki. Han Li tidak tertarik dengan item lain yang dia daftarkan, tapi yang ini langsung menarik perhatiannya. Itu benar, saya telah bertemu dengan beberapa roh sejati di masa lalu, dan saya telah berhasil mendapatkan beberapa darah roh sejati dari mereka.
Saya dapat melihat bahwa Anda hanya dapat secara paksa melepaskan fisik suci nirvana Anda dengan menggunakan kekuatan dari beberapa jenis garis keturunan roh sejati, jadi aku yakin darah roh sejati akan sangat berguna untukmu, kata Bao Hua sambil tersenyum. Aku memang membutuhkan darah roh sejati, tetapi tidak semua jenis darah roh sejati akan berguna bagiku. Tolong beritahu aku jenis darah roh sejati apa yang kamu miliki, kata Han Li. Tentu, aku memiliki darah roh sejati dari Black Phoenix, tulang merpati bersayap 6. Dengan demikian, Bao Hua mulai mengoceh daftar roh sejati. Han Li mendengarkan dengan seksama daftarnya sebelum menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Saya khawatir tidak ada yang berguna bagi saya. Apakah Anda memiliki jenis darah roh sejati lainnya? Senyum Bao Hua sedikit menegang setelah mendengar ini, dan dia menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Aku memiliki darah sejati Phoenix Surgawi, tetapi kamu sudah memilikinya, jadi aku menganggap itu tidak akan menarik bagimu. Adapun yang lainnya, aku sudah menggunakannya. Bagaimana kalau kamu lihat di pil dalam koleksi saya sebagai gantinya? Tidak perlu untuk itu. Aku berkelana ke Elder Devil Realm hanya untuk kolam pembersihan roh dan teratai roh bersih. Selama kamu mengizinkanku untuk mengakses dua hal itu, aku akan menyerahkan obat roh ini kepadamu. Kamu ingin memasuki kolam pembersih roh dan mengkonsumsi teratai roh bersih, kata Bao Hua saat ekspresinya sedikit gelap. Betul. Aku telah mengambil risiko yang sangat besar untuk datang ke sini untuk mencari sepotong peluang untuk maju ke tahap Grand Ascension. Sekarang aku sudah sampai sejauh ini, aku tentu saja tidak akan menyerah, jawab Han Li dengan sikap tegas. Bahkan jika kamu memasuki kolam pembersihan roh dan mendapatkan satu atau dua teratai roh bersih, apakah menurutmu keinginanmu akan dikabulkan? Biarkan aku memberitahumu ini, kamu dan temanmu bukan satu-satunya yang berhasil sejauh ini, Bao Hua berkata dengan penuh arti. Han Li sama sekali tidak terkejut mendengar ini. Aku secara alami menyadari hal itu. Jika bukan karena pendahulu kita dari alam roh yang datang ke sini sebelum kita, bagaimana kita tahu bahwa kolam pembersih roh dan teratai roh bersih dapat ditemukan di sini? Pendahulu Anda dari alam roh. Anda sangat meremehkan betapa memikatnya kedua hal ini. Makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya dari alam roh Anda dan alam lain telah berkelana ke alam suci kami untuk mendapat kesempatan memasuki kolam pembersihan roh. Beberapa dari mereka memiliki pendukung yang sangat kuat yang bahkan patriark seperti kita tidak akan berani menolak, sementara yang lain memiliki kemampuan luar biasa. Bagi orang-orang itu, kami hanya dapat memberi mereka jalan setelah mendapatkan kompensasi darinya. Namun, kurang dari 10% dari makhluk itu berhasil mencapai kultivasi yang lebih tinggi dengan bantuan Spirit Cleansing Pond dan Clean Spirit Lotus, Bao Hua menjelaskan. Alis Han Li sedikit berkerut setelah mendengar ini, tapi dia kemudian mendengus dingin sebagai jawaban. Kurang dari 10%. Meski begitu, itu cukup bagiku untuk bertaruh. Baiklah, tapi bagaimana jika aku memberitahumu bahwa mereka yang tidak berhasil benar-benar kehilangan kesempatan untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi setelah keluar dari kolam pembersihan roh? Bao Hua melanjutkan saat sedikit senyum muncul di wajahnya. Apa maksudmu? Han Li benar-benar terkejut mendengar ini. Menurut pengetahuan saya, bahkan mereka yang gagal maju menggunakan kolam pembersihan roh dan teratai roh bersih telah memperoleh beberapa manfaat, tetapi setelah itu, tidak ada yang berhasil mencapai tahap Grand Ascension. Jika tidak, menurut Anda, pertahanan akan Selema ini di tempat yang sama pentingnya dengan Bitter Spirit Island. Tanpa peringatan ini, kita akan menghancurkan pulau ini dengan segala cara. Lagi pula, kolam pembersihan roh dan teratai roh bersih tidak berguna untuk makhluk jahat seperti kita. Tetapi mereka sangat bermanfaat bagi makhluk kuat dari alam lain. Nah, apakah Anda masih ingin memasuki kolam pembersihan roh, rekan Taois Han? Bao Hua bertanya dengan senyum tipis.
Pandangan ragu-ragu muncul di wajah Han Li, tetapi sebuah pikiran kemudian segera terlintas di benaknya, dan dia mengarahkan pandangannya ke arah leluhur suci Yuan Yan, yang mana leluhur suci itu tertawa. Tidak perlu bagi kita untuk berbohong tentang hal seperti ini untukmu, bocah Han. Kolam pembersih roh dan teratai roh bersih dapat membantu beberapa orang menerobos kemacetan tahap kenaikan besar mereka, jadi secara alami menghadirkan beberapa efek samping negatif yang parah juga. Kesempurnaan tidak ada di dunia ini, Anda akan harus mempertimbangkan pilihan Anda sebelum membuat keputusan. Apakah tidak ada cara untuk memberantas efek samping ini? Han Li bertanya dengan alis berkerut. Tentu saja ada, tapi aku tidak akan terlalu berharap jika aku jadi kamu, tidak satu pun dari metode itu yang ada dalam genggamanmu. Faktanya, itu benar-benar di luar jangkauanku, jawab Bao Hua dengan tatapan mengejek muncul di matanya. Ada cara untuk memberantas efek samping dari Spirit Cleansing Pond. Kolam pembersih roh Yuan Yan tertegun mendengar ini. Tidak perlu terlalu kaget, Yuan Yan, kamu baru saja menjadi patriark untuk waktu yang singkat, sedangkan Nipan dan aku telah berada di tahap Grand Ascension selama ratusan ribu tahun. Ada jauh lebih banyak rahasia bahwa kamu masih tidak menyadarinya, jawab Bao Hua dengan sikap dingin. Pemuda berjubah hitam itu tentu saja sangat marah setelah mendengar ini, tetapi dia hanya bisa menahan amarahnya secara paksa. Kalau begitu, mengapa kamu tidak mengungkapkan metode itu kepadaku? Mungkin aku bisa mencapai salah satunya, kata Han Li. Tentu, mengingat kamu masih tidak mau menyerah, aku bisa mengungkapkan metode itu kepadamu. Namun, sebelum itu, kamu harus memberiku beberapa mata air yang memelihara obat roh untuk verifikasi, jawab Bao Hua dengan sebuah senyuman. Itu bukan masalah, Han Li setuju tanpa ragu-ragu, lalu dengan lembut menjentikkan jari ke arah mata air, di mana bola mata air seukuran telur dikirim terbang langsung ke arah leluhur suci Bao Hua. Ekspresi gembira muncul di wajahnya saat dia membuat gerakan meraih ke arah bola air, dan itu ditarik ke arahnya sebelum melayang sekitar 1 inci di atas telapak tangannya. Dia kemudian mulai menilai mata air dengan tatapan tak berkedip sebelum menyuntikkan setitik indera spiritual ke dalamnya. Setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya, dan bola mata air mengalir ke mulutnya sebagai seberkas cahaya putih. Lapisan ki putih muncul di wajahnya, dan dia perlahan menutup matanya seolah sedang menikmatinya. Baik Han Li dan leluhur suci Yuan Yan memandang dalam diam. Beberapa saat kemudian, Bao Hua membuka kembali matanya, dan kegembiraan di wajahnya menjadi semakin jelas. Setelah mencicipi mata air, saya hampir yakin bahwa ini adalah obat roh yang saya cari. Adapun metode yang dapat digunakan untuk menghilangkan efek samping dari kolam pembersih roh dan teratai roh bersih, saya telah memasukkannya ke dalam slip batu giok ini. Bao Hua mengangkat tangan saat dia berbicara, dan slip giok biru terbang keluar dari lengan bajunya sebagai bola cahaya biru. Han Li membuat gerakan meraih ke arah batu giok untuk menariknya ke dalam genggamannya, lalu segera menyuntikkan indera spiritual ke dalamnya. Di dalam slip giok ada beberapa halaman gambar yang sangat mirip kehidupan disertai dengan bagian teks penjelasan. Benamkan diri Anda dalam api darmik yang indah selama 49 hari, lalu konsumsilah 3 pil Heavenman yang mendalam. Ekspresi Han Li segera menjadi agak tegang saat dia membaca baris pertama teks di halaman pertama. Kedua hal itu adalah item roh yang sangat terkenal bahkan di alam abadi sejati. Mereka sangat dicari bahkan oleh makhluk abadi sejati yang tak terhitung jumlahnya, apalagi makhluk dari alam roh. Faktanya, di mata beberapa makhluk abadi sejati, kedua hal itu bahkan lebih berharga daripada kolam pembersih roh dan teratai roh bersih, tidak mungkin dia bisa mengamankan kedua hal itu. Untungnya, ada beberapa metode lain yang tercantum dalam slip giok, jadi Han Li pindah ke halaman lain.
Giling bunga integrasi yang mencakup segalanya menjadi bubuk sebelum menggabungkannya dengan inti iblis dari gagak kaki 7 dan beberapa obat roh lainnya untuk menyempurnakan ramuan, lalu oleskan ramuan itu ke tubuhmu sendiri selama lebih dari 100 tahun. Resepnya adalah sebagai berikut. Ekspresi Hanli semakin gelap setelah melihat ini. Gagak kaki 7 adalah makhluk roh sejati yang terkenal. Itu tidak bisa dibandingkan dengan naga sejati atau phoenix surgawi, tapi itu pasti bukan sesuatu yang bisa dia buru. Adapun bunga integrasi yang mencakup segalanya, itu adalah sesuatu yang bahkan belum pernah dia dengar. Namun, saat dia mengarahkan indera spiritualnya ke gambar berikutnya, sedikit terkejut muncul di wajahnya. Gambar itu menggambarkan seekor burung emas kecil. Di tengahnya terdapat pil emas berkilauan yang memiliki pola yang tak terhitung jumlahnya di seluruh permukaannya. Hanli menatap gambar itu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya membaca bagian penjelasan di bawahnya. Pil Spirit Void dapat dikonsumsi oleh makhluk tahap integrasi tubuh untuk secara drastis meningkatkan basis kultivasi dan secara signifikan meningkatkan peluang untuk menembus kemacetan tahap Grand Ascension. Konsumsilah pil Spirit Void setelah memasuki kolam pembersihan roh dan mengkonsumsi teratai roh bersih, dan akan ada 50% untuk menghindari efek samping yang melekat. Rasa ekstasi membuncah di hati Hanli saat melihat ini. Pil Spirit Void yang ditampilkan dalam gambar tidak lain adalah pil emas yang dia peroleh dari Vast Glacial Realm. Beberapa makhluk tahap integrasi tubuh di benua guntur hampir saling menyerang demi pil ini. Pada saat itu, dia telah mendapatkan salah satu pil ini melalui sulap, tetapi dia tidak berhasil mengetahui dengan tepat apa kegunaannya. Namun, bagian teks penjelasan ini telah menjawab pertanyaan itu untuknya. Mempertimbangkan itu dapat meningkatkan peluang untuk membuat terobosan yang sukses ke tahap Grand Ascension, tidak heran jika makhluk-makhluk tahap integrasi tubuh asing itu begitu bersemangat untuk mendapatkan pil ini. Setelah membaca bagian ini, Hanli segera menarik indera spiritualnya dari slip batu giok, diikuti dengan ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Dia dengan cepat mulai mempertimbangkan pilihan yang tersedia di benaknya, dan sedikit kejutan muncul di mata Bao Hua saat melihat ekspresi Hanli. Setelah beberapa lama, Hanli menoleh ke Bao Hua dengan sikap tenang, dan berkata, "Aku masih ingin memasuki kolam pembersih roh. Setelah aku keluar dari situ, aku akan menyerahkan obat roh terlepas dari berhasil atau kegagalan." Sebelum Bao Hua memiliki kesempatan untuk menjawab, dia berbalik ke arah Yuan Yan, dan melanjutkan, "Senior Yuan Yan, jika Anda bersedia memberi saya jalan untuk memasuki kolam pembersihan roh, saya akan menyerahkan ramuan pemurnian iblis setelah saya kembali. Jika Anda tidak mau menyetujui kondisi ini, maka saya akan menghancurkan 2 obat roh, dan kita dapat bertempur untuk melihat apakah kalian berdua benar-benar mampu menahan saya di pulau ini selama sisa keabadian."